Halo semua, selamat datang di podcast Ruang Tengah. Pada saat ini kita akan membahas hal yang sangat menarik dan mungkin telah menjadi hantu bagi bangsa Indonesia selama mungkin dari awal pasca kemerdekaan, pra-kemerdekaan, pasca kemerdekaan, dan hingga masa kini, yaitu disintegrasi. Disintegrasi itu adalah suatu kondisi di mana suatu bangsa mengalami perpecahan akibat perbedaan yang ada di dalamnya. Disintegrasi ini biasa dilatar belakangi oleh banyak faktor dari dalam dan juga faktor dari luar. Contoh kasusnya itu ada seperti peristiwa gencatan senjata di tahun 48, di mana saat Indonesia baru saja merdeka, Indonesia mengalami gencatan senjata dari dalam, internal, dan juga dari luar. Ada juga perang tagar pada tahun 2024, di mana perang ini terjadi di media sosial dan di saat masa pemilu di tahun 2024. Perang tersebut itu dilatar belakangi oleh perbedaan masyarakat terhadap paslon presiden yang ingin mereka pilih, sehingga mereka saling menjatuhkan atau memberi kesan positif terhadap paslonnya itu melalui media sosial, hingga muncul berbagai tagar seperti kardun, kampret, gemoy, dan juga nazir pemilu, seperti itu. Nah, kita masuk ke pembahasan utama kita. Yuli dan teman-teman yang lainnya, banyak orang yang mengatakan ketika Indonesia merdeka, kita sudah sepenuhnya bebas dari perpecahan. Padahal aslinya ini adalah masa paling berdarah dalam sejarah Indonesia. Mungkin bisa dijelaskan? Betul, secara simbolis kita sudah merdeka. Akan tetapi ideologi bangsa kita masih diuji. Ibaratnya kita mempunyai rumah, tetapi bangunan, fondasi dan isinya itu masih berantakan. Ibaratnya kita punya rumah, tapi fondasi dan isinya itu masih berantakan. Bagaimana maksudnya itu? Jadi yang saya maksud ini adalah ideologi bangsa yang bisa dibilang paling berat dan paling berbahaya, karena menyentuh dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Nah, kenapa bisa ideologi itu dibilang paling berbahaya? Seperti kita ketahui, Pancasila ditetapkan sebagai pemersatu bangsa atau bisa dibilang dasar negara Indonesia. Akan tetapi ada kelompok yang menolak Pancasila dan ingin menggantikannya dengan ideologi lain. Contohnya itu peristiwa PKI 1948 Madiun. PKI berusaha mendirikan negara Soviet Indonesia, yang mana kita ketahui pada saat itu Indonesia masih berjuang melawan Belanda. Tentu ini pukulan telak bagi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Dan jangan lupa, secara militer ada kelompok yang nggak puas dengan penyatuan tentara. Ada APRA atau Westerling. Baik, secara sistematik kita juga sempat menjadi negara federal atau yang biasa disebut dengan RIS. Ini sebenarnya strategi Belanda untuk memecah belah negara kita. Untungnya ada yang dinamakan Mosi Integral Natsir pada tahun 1950 yang berhasil menyatukan negara-negara ke dalam bagian NKRI. Ini upaya diplomasi yang sangat luar biasa. Tapi di tahun 50-an akhir muncul PRRI dan Permesta, yaitu mereka itu mau memerdekakan diri atau bagaimana? Saya ingin mendengar pendapat dari Seisa. Baik, PRRI dan Permesta itu muncul bukan karena memerdekakan diri, melainkan tuntunan dan koreksi otonomi daerah. Karena Permesta dan PRRI itu adalah bentuk pemberontakan daerah yang menuntut keadilan, bukan untuk memisahkan diri menjadi negara yang merdeka, yang berdaulat secara penuh. Sebenarnya itu bukan murni mau pisah, tapi protes terhadap ketidakadilan pembangunan. Pusat Jakarta dianggap terlalu dominan, sementara daerah yang memiliki sumber daya alam merasa diabaikan. Ini yang disebut disintegrasi karena kecemburuan sosial ekonomi. Sayangnya konflik ini berujung operasi militer. Jadi konflik ini bisa dibilang sama dengan konflik yang terjadi baru-baru, yaitu pemekaran Luraya ya? Iya. Operasi Tegas, Operasi 17 Agustus. Operasi itu gabungan terbesar pada sejarah kita untuk menekan PRRI atau Permesta. Tapi dampaknya, luka sosialnya butuh waktu yang sangat lama untuk sembuh. Oh, baik. Nah, sekarang kita lompat ke masa kini. Kita nggak lagi perang pakai bambu runcing atau dengan aliansi bersenjata. Namun, sekarang disintegrasi itu bentuknya seperti apa? Mungkin Dela sebagai pakar media dan digital, mungkin bisa dijelaskan bentuk disintegrasi di masa kini itu seperti apa?
Jadi sekarang kita menghadapi digital disintegrasi. Musuhnya bukan lagi pemberontak takutan, melainkan bot, hoax, dan juga echo chamber di media sosial. Politik identitas di pemilu 2014-2019 kemarin nyaris membelah dua pihak, di mana ada cebong vs kampret atau Pancasila vs radikal. Ini bisa menyerang syaraf persatuan di tingkat akar rumput. Baik, pemerintah belajar dari masa lalu. Kita sekarang punya otonomi daerah, dana desa dialirkan secara langsung. Ini upaya supaya mereka merasa memiliki negara ini. Secara hukum, kita punya undang-undang informasi dan transaksi elektronik untuk cegah provokasi. Meski penerapannya masih saja diperdebatkan. Diperdebatkan? Kenapa diperdebatkan? Baik, pemerintah belajar dari masa lalu. Kita sekarang punya otonomi daerah, dana desa bisa dialirkan secara langsung. Ini supaya daerah merasa memiliki negara ini. Secara hukum, kita punya undang-undang informasi dan transaksi elektronik untuk mencegah provokasi. Meski penerapannya masih sering diperdebatkan. Kalau dari perspektif kita yang muda, integrasi itu harus jadi lifestyle, bukan cuma apa Pancasila, tapi gimana juga kita bisa kolaborasi lintas suku. Konten kreator punya peran besar di sini buat narasiin dengan cara yang keren, bukan kaku. Dan kita juga harus merawat ingatan sejarah. Jangan sampai generasi baru lupa kalau kita pernah hancur karena ego kelompok. Dan ingat, sejarah itu kompas. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali ya pembahasan yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini. Keren banget. Terima kasih para tamu sekalian. Buat kalian yang lagi nonton, ingat, musuh terbesar kita itu bukan lagi bangsa asing, melainkan bangsa kita sendiri yang lupa akan sejarah Indonesia dan latar belakang Indonesia yang beragam sehingga membuat perpecahan di dalamnya. Ya, mungkin sekian saja podcast kita pada siang hari ini ya di podcast Ruang Tengah. Terima kasih telah menyaksikan podcast kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.